Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Selamat siang. Siang juga, Bu. Masih segar menerima materi hari ini? Apakah sudah mengantuk? Masih, Bu. Alhamdulillah masih, Bu. Masih pagi, Bu. Masih semangat. Syukur itu, Bu. Semangat. Syukur ngantuan, Bu. Opor, kalau ngantuk cuci muka dulu ya. Jangan cuci mata. Cuci mata jauh ke mall ya. Oke, baik. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan periksa dulu kerapihan bajunya. Sudah rapi belum Pak Adi? Adi sudah rapi belum bajunya Adi? Sudah, Bu. Ya, ada sampah tidak? Kasih hati di bawah mejanya. Sudah bersih, Bu. Ya, buku teksnya jangan lupa disiapkan. Jangan ditaruh di tas saja ya. Ya, Damius, bukunya jangan ditaruh di dalam tas saja, Damius. Ya, keluarkan itu. Ada mius, Bu. Biasanya itu simpan buku terus dalam tas. Iya, untuk apa dibawa bukunya ya? Oke, baik. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu minta Pak Adi silakan pimpin doa teman-temannya. Baik, Bu. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa, menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, baik. Setelah berdoa, kita harapkan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan materi juga bisa terserap ke otak kalian dengan baik. Amin ya robbal alamin. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar mengenai menulis teks puisi. Apa, Ida? Ibu bilang apa tadi? Menulis teks puisi. Ya, oke. Sebelum kita beranjak ke materi selanjutnya, Ibu ingin tahu dulu, coba masih ingat atau tidak pembelajaran minggu kemarin? Masih, Bu. Iriani? Kemana ini Iriani? Ya, izin apa, Bu? Rahima, minggu kemarin kita belajar apa, Rahima? Sepertinya sih masih, bukan sepertinya, ini masih ada kaitannya dengan puisi, Ya. puisi, Bu. Karena Ya. untuk pertemuan ini kan menulis. Berarti sebelum menulis, kemarin mungkin tentang apanya puisi begitu. Ya, unsur pembangun puisi. Iya, betul, Lina. Unsur pembangun puisi itu ada dua, dibagi menjadi dua. Apa saja, Lina? Unsur batin dan unsur fisik, Bu. Iya, bagus. Unsur fisik itu apa saja? Coba, Adi. Imaji, Iya, apalagi? terus tema. Tema termasuknya batin. Salah, kurang tepat. Rima masukkan, Bu. Iya, rima termasuk Rima. fisik, imaji, rima, diksi. Nah, kalau batin itu tema, nada, perasaan. Nah, itu ya, jangan lupa ya, anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, Ibu. Oke. Untuk apa sih kalian belajar unsur pembangun puisi, lalu menulis teks puisi? Nah, diharapkan setelah kalian menelaah unsur batin dan unsur fisik puisi, kalian punya modal. Kalian punya modal. Ibarat puisi itu rumah. Jadi gentengnya itu rima, tiangnya itu tema, temboknya itu diksi. Nah, itu. Jadi kalian sudah punya modal untuk membangun sebuah puisi. Oke, baik. Bentar. Nah, apakah kalian pernah menulis puisi? Siapa yang sudah pernah menulis puisi? Pernah, Bu. Kasiati pernah menulis puisi apa? Puisi Ibu. Puisi Ibu. Nah, tema yang biasa kalian tulis menjadi puisi Ibu. Selain Ibu, apa lagi? Guru, Bu. Oh, tentang guru. Apalagi? Teman, orang tua. Persahabatan, Bu. Ya, banyak ya tema-temanya ya. Oke. Nah, sebentar. Apa manfaat menulis puisi? Nah, kalian yang suka menulis puisi nih. Ketika kalian marah, ketika kalian galau, ketika kalian kesal,
kalian bisa menuangkannya menjadi puisi, tapi tidak hanya di sebuah kertas. Kalian bisa mengirimnya ke sebuah media surat kabar. Nah, karena zaman ibu dulu itu cuma ada koran ya yang dicetak. Kalau sekarang adanya di internet, kalian bisa mengirimnya. Dan pasti kalian bangga, wah nama saya dan puisi saya ada di surat kabar A. Betapa bangganya ibu kalian, Bu, puisi saya ada di internet. Ibu kalian pasti bangga itu terhadap kamu kalau misalnya puisinya ada di internet. Dan selain itu, puisi yang kalian dimuat itu ada imbalannya. Ya, tapi tergantung media kabar tersebut. Oke, baik. Lanjut, tujuan pembelajaran bahasa Indonesia mengenai menulis teks puisi, yaitu merancang gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Nanti setelah pembelajaran hari ini, kalian diharapkan bisa menulis teks puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Lanjut, Ibu akan membacakan dulu KD-nya. KD-nya yaitu KD 4.8 menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi dan memperhatikan unsur pembangun puisi secara tulis atau lisan. Indikatornya juga kalian bisa menulis teks puisi dengan unsur pembangun puisi dengan tepat. Nah, oke. Nah, setelah ini Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Adi, Wahyudin dengan Damius 1 kelompok, Kasyati, Hidayati, Rahima 1 kelompok, Gafur, Jurma, Lina dan Iriani 1 kelompok. Oke. Sebentar, Ibu akan menyajikan sebuah video. Sebentar, Ibu akan menjelaskan dulu. Setelah ini, Ibu akan menampilkan sebuah video yang Ibu unduh dari YouTube. Video ini mengenai kerusakan alam akibat ulah manusia. Setelah kalian memirsa video ini, Ibu mau kalian menjawab tema yang ada di video itu. Setelah tema, kira-kira beberapa kata, 1 kata saja. Ibu mau semuanya menyebutkan 1 kata yang sesuai dengan tema itu. Ibu sebut itu kata kunci atau diksi. Nah, itu dulu. Nanti setelah itu kita bahas langkah-langkah menulis puisi. Setelah kita bersama-sama membahas langkah-langkah menulis puisi, Ibu akan menugasi kalian untuk pastinya menulis teks puisi. Nanti Ibu beri LKPD dan ada yang kalian isi, lalu kalian berproses mengembangkan puisi itu, lalu mengobservasi. Bu, observasinya dari mana? Dari video yang Ibu tayangkan, ya. Dari video itu kalian kembangkan dan Ibu mau nanti ada 1 kelompok yang mempresentasikan, ya. Puisi sementara saja, walaupun belum bagus, belum matang, misalnya baru 1 bait, Bu, ya tidak apa-apa, bacakan saja dulu. Nanti setelah itu baru dilanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Oke, siap? Ibu tampilkan video ya? Oke, Bu. Oke. Sudah ada? Sudah, Bu. Nah, dipercepat saja. Sebentar. Hai Bintang Bos, kembali lagi nih sama saya Jaya Saputra. Pernahkah kita berpikir tentang bencana yang sebenarnya di Indonesia? Kerap sekali berbagai bencana melanda Indonesia, misalnya saja kebakaran hutan di Kalimantan dan yang banjir di berbagai daerah Gunung Merapi, masih banyak yang lainnya. Kalau tersebut terjadi, hal ini dikarenakan adanya dampak kerusakan alam. Ekosistem yang sudah tidak seimbang lagi menjadikan lingkungan sudah tidak ramah lagi. Kenapa? Karena lingkungan sudah banyak dirusak. Berbagai kerusakan lingkungan sering terjadi karena ulah tangan manusia sendiri
sehingga dampaknya juga akan kembali ke manusia juga. Untuk itu, menjadi manusia yang bertanggung jawab adalah suatu kewajiban. Nanti kita juga harus menanami ya guys, agar keseimbangan ekosistem hutan juga terjaga. Salam bagi kehidupan kita semua. Cepat ya. Banjir. Dampak kerusakan alam akibat banjir dikarenakan tuang tangan manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan. Banjir tidak hanya menyebabkan rendamnya satu tempat saja, tapi banjir juga bisa menyebabkan banyak nelayan-nelayan karena arus yang deras. Banjir lancar. Banyaknya pemukiman di sekitar sungai yang menjadikan aliran sungai terhambat. Oke, cukup ya karena waktunya terbatas. Nah, kembali lagi ke laptop. Nah, dari video tadi, coba. Damius. Mana suaranya Damius? Damius, tadi dari video tadi, coba tema yang bisa kamu lihat apa yang sesuai dengan video tadi. Banjir, Bu. Banjir. Nah, dari banjir itu, nah, itu mau mana ini? Sebutkan diksi atau kata kunci sesuai dengan tema. Ketika Damius tadi bilang katanya banjir. Lina, coba sebutkan satu kata saja dari ketika kamu memikirkan, oh banjir. Apa kata yang terlintas? Selain air. Kalau banjir itu pasti dengan air kan? Sampah, Bu. Sampah. Apa Adi? Satu kata saja. Adi jangan senyum-senyum saja memikirkan siapa Adi. Apa Adi? Ketika kamu pernah kebanjiran tidak Adi? Kotor, Bu. Oh kotor. Wahyu, apa satu kata yang bisa kamu sampaikan ketika mendengar kata banjir? Menyelamatkan diri, Bu. Menyelamatkan diri. Berarti kamu pernah terseret ya? Terseret. Terbawa arus itu. Gafur, apa satu kata yang bisa mewakili kata banjir, tema banjir? Cemas. Apa? Cemas, Bu. Cemas. Cemas. Oh, cemas. Saya kurang jelas. Hidayati, apa satu kata? Hujan deras, Bu. Hujan deras, iya pasti. Zurma. Itu sedih, Bu. Oh, sedih. Kalau banjir kan sedih. Nanti rumahnya terendam air. Iya, betul. Apakah ada yang bahagia kalau kebanjiran? Tidak, Bu. Ibu Tika, 2 menit. Gofur, Bu. Suka, Bu. Dia Oh, iya. libur. Iya, Gafur main air dia, Bu. Lanjut. Nah, tanpa sadar kalian sudah bisa melakukan langkah-langkah menulis puisi. Yang pertama yaitu menentukan tema. Tema tadi apa? Banjir. Banjir. Yang kedua, menentukan kata-kata kuncinya. Tadi ada yang menyebutkan terseret lah, kotor lah, lalu sampah. Nah, Hujan deras. ya, betul. Lalu setelah kalian mengetahui atau menyusun kata-kata itu, kalian tentukan suasana. Tadi ada yang bilang apa, Zurma, sedih katanya. Berarti suasana dari puisi ini harus sedih. Jangan bahagia, aku bahagia kebanjiran. Jangan ya. Harus sedih. Apa mungkin misalnya, aku sedih barang-barangku terbawa arus, misalnya seperti itu ya. Setelah suasananya, gaya bahasanya ya, jangan lupa. Lalu setelah itu mengembangkannya. Oke. Nah, yang pertama nih kita ulangi lagi, tentukan tema judul, tentukan diksi dan kata kunci. Tentukan suasananya. Tadi katanya kata Zurma suasananya sedih ketika banjir ya. Lalu gaya bahasanya, jangan lupa. Bisa saja seperti ini. Air meluluhlantahkan rumahku menjadi hancur misalnya. Nah, itu gaya bahasa ya, jangan lupa. Oke, lanjut yaitu mengembangkan puisinya. Dari kata-kata tadi itu dikembangkan lagi menjadi bait-bait ya.
Oke. Nah, setelah ini, tulislah puisi dengan memilih tema sesuai video kerusakan alam yang tadi. Salah satunya ada banjir, ada penumpukan sampah, ada tanah longsor, penebangan hutan, kebakaran hutan, dan pemanasan global. Setiap kelompok silakan pilih dari beberapa tema ini. Lalu jangan lupa tadi Ibu sudah jelaskan langkah-langkahnya. Nah, Ibu beri waktu sekitar 5 menit saja. Tulis saja dulu 1 bait. Nanti Ibu minta satu kelompok mempresentasikannya ya. Ya, Baik. Bu. Anggap saja sudah 5 menit ya. Iya. Sudah, Bu. Ya. Silakan coba kelompoknya Ida, bacakan kelompoknya Ida. Baik, Bu. Terima kasih. Ini puisi dari kelompok kami yang temanya bencana banjir, Bu. Ya, silakan. Hujan deras melanda kota. Tanah tak mampu menyimpannya. Sungai tak mampu menampungnya. Air datang dari segala arah. Baru 1 bait, Bu. Oh, siap. Sudah bagus. Tepuk tangan untuk kelompoknya Ida. Ya, sudah Terima bagus. kasih. Tuh, sudah ada gaya bahasanya tadi ya. Oke. Dari pembelajaran tadi, kira-kira apa kesulitan dan kendalanya ketika menulis puisi? Apa kendalanya, Zurma? Itu, Bu, penerapan majasnya kadang-kadang masih salah. Ya, Iya, Bu. sulit ya Iya, masih menyambungkan gaya sulit. bahasanya. Apalagi Rangkai kata-katanya, Bu. merangkai kata-katanya. Nah, untuk merangkai kata-katanya nanti kalian harus sering baca puisi ya. Kalian cari di Mbah Google tuh. Semua puisi ada ya. Kalian bisa sering baca untuk menambah Mempermudah ya, Bu, kosakata kalian ya. Oke. Setelah ini coba Lina simpulkan pembelajaran tentang menulis puisi ini. Baiklah Bu, saya akan mencoba menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu menulis teks puisi. Ya. Adapun langkah-langkahnya pertama kali itu kita harus menentukan temanya terlebih dahulu. Nah, bagus. Yang kedua apa, Lina? Yang kedua, pemilihan diksi atau kata-kata yang tepat. Nah, sesuai dengan tema ya. Ya, sesuai dengan tema yang kita pilih, Bu. Iya, yang ketiga. Yang ketiga, apalagi ya, Bu? Coba ditambah lagi sama Ya, kawan-kawan lain. suasananya jangan lupa ya, apakah bahagia, apakah sedih, apakah kesal ya. Jangan Iya, Bu. sampai kebanjiran tapi suasananya bahagia ya. Iya, Harus Bu. sesuai ya. Lanjut yang keempat apa? Gaya? Gaya bahasa Gaya yang bahasa, digunakan, Bu. Bu. Nah, gaya bahasanya harus ada. Yang terakhir, mengembangkannya menjadi Sebuah teks puisi, Bu. sebuah teks puisi. Baik. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian melanjutkan. Karena kalian baru membuat 1 bait, kalian lanjutkan lagi minggu depan. Dan minggu depan Ibu akan tanyakan progresnya sampai mana penulisan puisi itu. Jangan lupa dikerjakan LKPD-nya ya. Dan puisinya itu harus ditulis di LKPD. Baik, cukup pembelajaran hari ini. Dan Ibu mau, Gofur silakan tutup pembelajaran hari ini dengan doa, pimpin teman-temannya. Gafur, Ya, Bu. nunduk saja Gafur, ada uang di bawah. Ya, Bu Guru. Ya, silakan pimpin doa ya. Ya, teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Gofur. Semoga Guru. pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Penampilan terakhir untuk hari ini. Silakan Bu Hidayati ya tadi ya. Iya, Bu. Bu Hidayati dengan Pak Adi ya. Silakan berkomentar. Oke, mungkin saya dulu, Bu ya, Bu Dayati. Silakan Pak Adi. SK, mungkin saya menilai presenting dari Ibu Tika Mayasari secara keseluruhan dari kegiatan pertama, yaitu kegiatan di awal, inti, dan di akhir, saya rasa sudah baik, interaksinya juga hidup, baik. Cuman mungkin di media pembelajarannya agak kurang. Media pembelajarannya agak kurang, yaitu ketika manfaat dan tujuan. Kayaknya cuman tujuannya saja yang dilampirkan, tapi manfaatnya tidak dilampirkan sepertinya. Betul, Ibu Tika? Hanya secara langsung lisan saja, tidak di PowerPoint. Tapi alangkah baiknya, Bu, kalau misalnya ditampilkan juga, Bu, walaupun siap. kita jelaskan kembali seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Iya, baik. Terima kasih Pak Adi. Silakan Bu Hidayati. Terima kasih, Bu. Kalau menurut saya dari seluruh rangkaian kegiatan tadi, dari pendahuluan, Bu Tika sudah ada, memotivasi siswa juga ada, memberikan manfaat di kehidupan sehari-hari tadi juga ada, di kegiatan inti dia juga baik ya, melakukan interaksi dengan siswa dengan baik, evaluasinya ada, penutup itu tadi juga menyimpulkan dan penguatan ada, jadi secara keseluruhan suasana kelas juga baik, Bu. Jadi secara keseluruhan menurut saya baik. Ya, baik. Terima kasih untuk komentarnya Bu Hidayati, Pak Adi.